Alexander Nduru, sarjana pendidikan. Beliau ini lahir di Berwasi 11 Agustus 83. Agama Katolik. Nah, pekerjaan sehari-hari beliau ini guru. Kebetulan beliau ini, abang kita ini diberi kesempatan mengabdikan diri sebagai ASN P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di SMP Negeri 5 di Mandailing Utara. Ya, ada orang Mandailing Utara di sini? Hah? Ada yang berencana mau ke Mandailing Utara? Tidak. Mandailing Utara? Enggak ada. Tidak. Itu tempat kampung saya loh. Itu kecamatan saya. Tidak mau. Tidak mau? Waduh, oke. Rugilah yang tidak ke Mandailing Utara. Oke, kita lanjut. Beliau ini sekarang beralamat di Desa Simayasi, Kecamatan Mandrehe. Ada orang Simayasi? Kenal abang ini? Enggak? Tidak. Kenapa? Jarang keluar rumah ya? Iya. Malam-malam. Hah? Abang, anak game? Anak gamers? Oh, oke. Abang ini tokoh pemuda di sana. Kalau lewat jalan itu bilang, saya adiknya Bang Alex. Pasti disuruh lewat. Orang tidak ada gangguan di situ. Oke, kita lanjut. Beliau ini alumni IKIP Gunung Stoli. Sekarang UNIAS, Fakultas apa bang? Fakultas apa kemarin bang? Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi hari ini. FIPS. FIPPS. Oke. Kemudian karir wasit Nias Barat dari 2000 Felewalu Ofetamahu. Kalau ada yang pernah menonton turnamen, saya pikir belum pernah ya. Udah. Abang kita inilah yang berada di samping garis lapangan, yang angkat-angkat bendera kalau ada pelanggaran. Iya bang. Oh yang kemarin itu kan. Bayangkan tidak berjalannya sebuah permainan tanpa wasit. Wasit itu berkuasa mengeluarkan pemain, kalau salah dikeluarkan. Dan pikir pemain itu hebat kali, tapi wasit yang hebat. Abang ini pengurus DPC PKN. PKN itu Pemuda Karya Nasional, organisasi pemuda yang ada di lingkungan masyarakat. Sebagai bendahara, ini sumber keuangan ini 2000 Dlasara 2025. Lanjut saja. Kemudian juga ketua KPOT Nias Barat. Yang tahu apa ini bang? KPOT. Komite Permainan dan Olahraga Tradisional. Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia Nias Barat. Ini ketua ini. Ketua pinjam dulu 100. Kemudian pengurus GMKI cabang Nias. Oh itu masih Nias waktu itu. Periode 2005 sampai 2006 sebagai koordinator hubungan masyarakat. Itulah seputar tentang pengalaman abang itu. Tentu ini tidak boleh kita sia-siakan. Ilmu jangan berlalu begitu saja. Kita coba tetapi abang ini kita coba tarik ilmunya, biar jangan hanya dia yang pintar, tapi kita juga harus ikut pintar soal game. Untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada abang kita ini untuk menyampaikan materi seputar tentang materi Tripanji dari GMKI. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Bung Osral Lagu. Sebelum kami menyampaikan materi kami, ya, yang terhormat Ketua Cabang GMKI Nias Barat, yang terhormat juga ini ketua saya dulu pada masa bakti kami 2006 sampai 2008, Bang Senior Budi ya. Kemudian teman-teman yang sudah berkesempatan hadir di tempat ini dan juga kepada panitia. Baik, terimalah salam dari kami dalam bahasa daerahnya Shalom. Shalom. Ya, Omnes Unum Sim. Salam. Ya, untuk materi kali ini kita coba cerita tentang Tripanji
GMKI. Kalau soal kata Panji, tentu saja tidak asing terhadap adik-adik. Itu Panji. Ada namanya Panji-Panji, lagu Panji. Nah, ini tidak terlepas dari suatu identitas. Panji itu siapa kita? Siapa saya? Mungkin saja anak-anak kami secara pribadi mempunyai Panji. Panji itu adalah suatu karakter, ya, suatu karakter yang menciri khaskan bahwa kita, ini saya, ini nama saya. Suatu lagi. Ya, jadi saya minta kepada adik-adik untuk sejenak mengheningkan sejenak diri dan merenungkan apa yang terjadi sekarang ini, baik di sekitar adik-adik kami yang sekarang ini maupun besok sampai lusa. Coba apa yang ada di dalam benak adik-adik kami. Artinya nanti ini kita tuntaskan juga. Jangan nanti isi dari apa Tri Panji ini sia-sia. Jadi sebelum kita ulas dia, kita coba. Kalau memang benar, itu udah ada di dalam diri adik-adik kami. Ya, coba hening sejenak, barang 15 detik. Ya, kita merenungkan ada apa yang terjadi saat ini dengan saya, lusa kemudian sampai masa depan. Apa yang ada di dalam benak adik-adik? Coba mulai dari sekarang. Baik, demikian. Ya, mungkin masing-masing berbeda-beda. Apa yang ada dalam benak masing-masing nanti kita bongkar, ya, kalau sesuai dengan apa yang kamu pikirkan sekarang ini. Tri Panji GMKI. Latar belakang Tri Panji GMKI merupakan budaya organisasi yang dengan sengaja dikreasikan oleh para founding fathers. Ya, ini orang tua atau bapak pendiri daripada GMKI. Ya, sejarah tadi GMKI sudah diceritakan. Siapa bapak pendiri GMKI? Ya, itu jangan sampai lupa. Ya, siapa bapak yang mendirikan GMKI? Untuk menunjukkan karakteristik kader GMKI. GMKI hidup dalam dua identitas. Ada nasionalis dan komunis. Kalau nasionalis ini akan mengarah ke jiwa apa? Tidak membeda-bedakan. Nasionalis terbuka, ya, keindonesiaan. Kemudian untuk komunis mengarah ke, ya, termasuk yang adik-adik geluti sekarang ini. Ya, mengarah ke gerejawi, dan itulah nanti adik-adik kami setelah selesai kuliah akan melayani di luar, melayani masyarakat untuk mengabarkan Injil, ya, termasuk tadi daripada visi misi yang harus mampu menunjukkan ekstensinya dimanapun dia berada. Nilai-nilai atau karakter dasar dari GMKI terdapat secara ringkas dalam Tri Panji. Karakter kader inilah yang mampu membawa kader untuk melaksanakan misi dalam mewujudkan visi GMKI. Tri Panji dalam lambang GMKI disimbolkan dengan 3 garis tegak. Ya, kalau sudah pernah lihat gambar logo apa itu GMKI, ya, ada di sana 3 garis yang tegak lurus. Nah, itulah apa kita ini, dasar yang harus kita mau laksanakan di dalam mencapai tujuan atau misi tadi. Ya. Ya.
Adapun Tripanji GMKI yakni tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Kenapa di poin pertama ini harus tinggi iman yang ditamakan? Di sini tinggi iman diletakkan sebagai kompetensi pertama karena GMKI merupakan institusi yang mengedepankan iman dan etika Kristen sebagai kekuatan daya geraknya. Iman Kristen haruslah terus dioptimalkan dan ditingkatkan dalam berbagai bentuk aktivitas. Tinggi iman merupakan ekspresi dari kader-kader GMKI yang takut akan Tuhan dan berkomitmen untuk menjalankan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Ya, itulah tinggi iman. Kembali kepada Tuhan, dan Tuhan itu sebagai pencipta kita. Kalau Anda tadi atau adik-adik kami merasakan, ya, sedikit merefleksikan diri, kehidupan saya ini seperti apa? Ya, barang tadi yang 15 detik tadi, mungkin tahu adik-adik kami. Ya, pertama yang harus kita renungkan pada saat ini, saya masih diberi nafas. Ada yang muncul di dalam benak adik-adik kami tadi ya? Setelah hening sejenak tadi, ada yang muncul dalam benak bahwa saya masih diberi nafas sekarang. Dan siapa yang memberi nafas saya sekarang sampai hari ini saya duduk di tempat ini? Mungkin tidak ada. Ada ya. Itulah Tuhan. Dan siapa Tuhan itu? Ya, Tuhan Yesus tadi sebagai sang kepala gerakan. Nah, ini terus bergerak kita. Setelah kita mengetahui itu, bergerak. Kalau tidak bergerak, maka sia-sia kita mengenal, atau sia-sia kita juga belajar iman. Ya, kalau tidak tersalurkan. Yang kedua, tinggi ilmu sebagai kompetensi dasar kader GMKI. GMKI beranggotakan mahasiswa yang merupakan kaum terpelajar. Dalam lingkungan sosial, mahasiswa merupakan masyarakat intelektual yang memiliki sifat selalu berpikir dan bertindak, ya, baik kritis maupun kritik. Untuk itulah kompetensi intelektual dalam bentuk ilmu juga harus memiliki dan dioptimalkan oleh kader-kader GMKI. Aktivitas dalam meningkatkan kompetensi ini dalam bentuk ber-GMKI adalah berdiskusi. Kader-kader GMKI selalu berdiskusi tentang ilmu yang mereka pelajari dikaitkan dengan ilmu lainnya atau interdisiplin dalam menyikapi berbagai konteks masalah dalam kehidupan di masyarakat. Ya, di sana ada tertulis dasar Alkitabiah. Ada dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yakin dan percaya ketika iman itu ada dan kita serius juga, ya, yang mau kita jalankan, maka tidak akan menyia-nyiakan hasil daripada SDM kita. SDM kita akan terarah, sumber daya manusia kita akan terarah. Itulah ilmu yang kita dapat. Dari ilmu itulah kita bisa bergerak. Yakin dan percaya kepada anak-anak kami yang tidak ada ilmu, saya yakini itu tidak ada pergerakan. Ya, sampai pun alhasil kalau sampai selesai di kuliah. Kalau tidak selesai, itulah hasilnya. Kalaupun berhasil, itu tinggal diam. Ya, tidak akan bisa bergerak. Tidak lagi pergerakan. Karena tidak ada ilmu yang didapat dari belajar tadi, pembelajaran di masa kuliah maupun di masa organisasi atau sekolah. Di sini tadi di Alkitabiah, ya, sumber dari pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Dan sudah diulas tadi, atau anak-anak apa? Adik-adik kami mungkin tidak asing lagi nih, karena disitunya arah pembelajaran adik-adik kami di STTAM ini yang mengarah ke sana. Dan orang bodoh bagi
yang mengatakan pendidikan itu tidak baik atau pembelajaran itu tidak baik. Siapa orangnya? Itulah orang-orang yang bodoh, yang tidak mau belajar. Dan itu kebanyakan banyak terdapat di sekitaran jalanan, ya, yang tidak mempunyai tujuan hidup. Dengan memahami didikan dan peraturan, maka setiap orang akan memahami kebenaran dan memperjuangkannya. Itu kalau sudah paham. Ilmu merupakan bentuk komunikasi antar sesama makhluk akademik kader GMKI. Lanjut yang ketiga, tinggi pengabdian merupakan kompetensi. Yang ketiga, setelah iman, bertumbuh dan ilmu meningkat. Ya, kita boleh mengabdi kepada masyarakat, kita diterima oleh masyarakat, kita dapat diterima ketika melayani di masyarakat, ketika iman itu dan ilmu itu sudah ada. Ya, apa iman itu? Yaitu bagaimana kita menciptakan komunitas atau kelompok atau seseorang itu membuat dia senang dengan kita dan berupaya masuk dengan dia dengan ilmu yang didapat. Itulah bagaimana cara melayani di tengah-tengah masyarakat. Dan hasilnya, kalau memang benar-benar kita sudah melaksanakan ini dan mengetahui apa proses dari Tripanji GMKI ini, maka kita pastikan misi yang ketiga tadi apa? Akan tercapai. Dan saya tidak mau banyak mengatakan target apa, target ada tadi beberapa. Tetapi dalam tanda kutip di situ saya ambil kesejahteraan saja. Hanya kesejahteraan. Ada di misi ketiga tadi. Cukup dengan itu Anda memiliki yang ketiga, Panji ini, maka tidak hanya kamu yang sejahtera, tetapi orang juga yang kamu layani. Ya, ada berkat di sana dari Anda? Ada. Ketika dia bisa sejahtera. Intinya di sini bagaimana kita bagian dari berkat terhadap orang lain. Ya. Maka kader-kader GMKI harus mengalirkan ke dalam bentuk pengabdian. Pengabdian dalam konteks iman Kristen dimaknai sebagai pelayanan. Kader GMKI harus mampu melakukan pelayanan dimanapun mereka berada, dan jelas-jelas ini lebih spesifiknya kalian ini belajar di STTAM itu mengarah ke sana, ya, tidak jauh-jauh. Beda dengan mata kuliah lain, beda dengan fakultas lain, beda dengan kampus lain, ya, tidak terarah, tidak spesifik dengan apa yang kita paparkan ini dari Tripanji, ya, mengarah ke gerejawi, kemudian dicuri ilmu, itu duduk di bangku kuliah, kemudian melayani masyarakat, hidup di tengah-tengah orang banyak, dan bagaimana supaya bisa diterima. Kader GMKI harus mampu melakukan pelayanan dimanapun mereka berada, terkhususnya di 3 medan layan. Pertama, kampus, gereja, kampus, dan masyarakat. Pelayanan merupakan wujud pengimplementasian dari iman dan ilmu. Ya, apa yang sudah didapat maka diimplementasikanlah di tengah-tengah masyarakat sehingga nanti terwujud yang namanya tadi visi dan misi. Pelayanan merupakan wujud dari menghadirkan wajah Kristus di tengah-tengah masyarakat yang menderita, tersingkir, dan mengalami ketidakadilan. Untuk meningkatkan kompetensi ini, kader GMKI harus belajar dan untuk melatih kepekaan sosial mereka. Harus mampu untuk melihat wajah Kristus
di wajah orang-orang miskin, orang-orang terpenjara, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, dan mereka yang tersingkirkan. Jadi dari ketiga tripanji yang sudah kita tahu bersama dan pahami bersama, kita menguasai ini, maka alhasil dari duduk kuliah adik-adik kami dipastikan ada kesejahteraan ke depan. Ya, ada kesejahteraan. Dulu kami sedikit teringat ini, kami dari yang terakhir ini tadi, ketika misalnya bagaimana Anda melihat ketika baik keluarga maupun teman maupun orang lain, ketika Anda melihat atau berjumpa dengan orang-orang yang miskin, tertindas, disakiti, entah seperti apa pemikiran adik-adik kami ketika berjumpa dengan mereka. Ya, skala besarnya saja, ya. Contoh misalnya antara level tingkat atas dan tingkat bawah, lapisan atas dan lapisan bawah. Kalau lapisan bawah berkuasa, maka dia akan semena-mena menguasai pribadi lapisan bawah. Kalau tidak ada pergerakan lapisan bawah, maka hidupnya terus-menerus dizolimi, disakiti, dan ditindas oleh lapisan atas. Tetapi kalau ada pergerakan, maka alhasil bisa berubah, bisa berputar. Artinya ada perlawanan. Kalau dulu kami buat perlawanan itu harus turun ke jalan, harus berhadapan dengan aparat-aparat keamanan, polisi, tentara. Tetapi tidak diarahkan ke sana. Maksud kami di sini kepada adik kami, cukup kalian di sini bagaimana merubah, ya, merubah ketika misalnya ketemu dengan itu, cukup diberi pemahaman ilmu yang sudah didapat, cukup menemani bagaimana cara dia bisa senang, ya, tidak harus turun ke jalan, tidak harus aksi demo atau orasi, tidak lagi. Karena adik-adik kami di sini beda dulu di STT Sunderman, itu termasuk Pak Ketua Pendeta Budi, itu STT Sunderman dulu. Itu memang sama dengan kalian, mengarah ke gerejawi atau religius, berbicara masalah Tuhan, ya, identik dengan itu. Tetapi sekali dulu GMKI Gunung Citoli, STT Sunderman ini turun juga ke jalan, menyuarakan lawan penindasan, ya, lawan anti korupsi. Memang seperti itu, tapi tidak sekarang. Ya, tidak sekarang. Jalanilah bagaimana caramu, berpikirlah. Makanya ilmu tadi silakan cari sebaik-baik mungkin untuk menghadapi kendala-kendala yang adik-adik kami temui nantinya. Ya. Intinya bagaimana misi yang ada tadi, ada misi ketiga tadi yang namanya kesejahteraan. Kita tidak munafik. Benar, kita membantu orang miskin. Benar, kita menyelamatkan orang dari penindasan. Kita menyelamatkan orang miskin. Kita juga butuh kebutuhan pribadi kita juga. Bagaimana kalau hanya kebutuhan pribadi orang itu saja kita pikirkan? Kita juga butuh kebutuhan pribadi. Maka bagaimana sekarang ini, ya, artinya ada kesejahteraan bersama. Jangan juga kamu hidup, kamu semakin mematikan yang namanya manusia, makhluk hidup yang sama dengan kita. Karena kita diajarkan di sini tadi di iman, ya, artinya makhluk sosial itu bagaimana yang dia rasakan itu kita rasakan juga, ya. Jadi pertanyaannya nanti kepada adik-adik kami ini, ya, setelah memahami materi yang kita sampaikan di sini, ya, artinya Tripanji ini minimal bisa jadi manifestasi dia. Manifestasi artinya tempat menyalurkan apa keunggulan kita, tetapi ada hasilnya.
minimal kita sejahtera, ya, tidak miskin. Karena sekarang, kalau saya berpikir sekarang, ya, yang simpel-simpel saja, bagaimana tidak miskin? Itu aja kunci hidup ini sebenarnya. Gak usah apa jauh-jauh, bagaimana saya pejabat ke depan, bagaimana saya kepala kadis ke depan, bagaimana saya kepala desa ke depan. Nggak usah jauh-jauh, cukup pikirkan bagaimana hidup saya tidak terancam hari ini, besok, lusa. Setelah dapat, baru naikkan levelmu. Setelah dapat, baru naikkan levelmu. Jangan nanti belum juga dapat kebutuhan kita, tapi level kita berpikir jauh. Jangan. Makanya ini tadi ilmu, iman, ilmu harus jelas, ya. Standar kita berpikir kalau kehidupan kita masih standar. Boleh kita melakukan pemikiran kita jauh ke depan kalau sudah mapan. Jadi mulai dari yang kecil, ya. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa hidup dan orang lain juga bisa hidup melalui pergerakan kita yang kita miliki dari ilmu, dari iman, dan dari pengabdian kita kelak. Ya mungkin sampai di situ saja dulu Pak Bung, Pak Moderator. Kalau ada nanti apa dilanjut di situ. Demikian.